Oke, selamat datang kawan-kawan. Selamat datang Bung Lukas di acara podcast Suara Masa Depan kali ini. Jadi podcast Suara Masa Depan adalah podcast di mana kita membahas hal-hal futuristik yang akan terjadi di masa depan manusia 10, 20, 30 tahun mendatang atau 100, 200, 300 tahun mendatang. Nah, tema yang akan kita bahas dengan Bung Lukas kali ini adalah mitologi, transhumanisme, dan Tuhan. Nah, Ya, ini tema yang akan menjadi sangat besar di abad 21 ini, di mana akan ada 3 revolusi besar, yaitu 3 revolusi neurologi, revolusi genetik, dan revolusi nano. Revolusi neurologi itu revolusi di mana otak kita akan nyambung dengan komputer. Salah satu akibat dari revolusi neurologi adalah manusia bisa mengalahkan kematian atau alias bisa hidup selama yang dia mau. Terus revolusi kedua adalah revolusi genetik, di mana manusia bisa menguasai genetika tubuhnya, dan itu berakibat manusia bisa menguasai evolusi dirinya sendiri. Jadi manusia bisa punya apapun tubuh yang dia kehendaki. Dan yang ketiga adalah revolusi nano, di mana manusia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan dengan bahan-bahan yang sudah ada di alam semesta. Nah, dengan 3 revolusi ini, pertanyaan saya ke Bung Lukas adalah, apakah kira-kira mitos-mitos yang dipunyai manusia, baik itu mitos agama, mitos Tuhan, dan mitos nasionalisme, bisa bertahan di gempuran teknologi yang sedemikian dasarnya? mitos akan bertahan sebagaimana kita membaca buku-buku karya sastra, membaca filsafat, karena itu bagian dari apa ya, entertainment sebenarnya. Hiburan manusia untuk kadang mengalihkan dari realitas. Tapi sebelum masuk ke yang begitu substansial, izinkan saya ngasih pengantar dulu ya, sekitar 5-6 menit mengenai konsep gini. Diskusi kita ini alurnya begini. Uh, Tentu alurnya adalah kita akan mengupas mitologi. Mitologi itu dalam arti di dalamnya termasuk mitos, agama, filsafat. Saya memasukkan 3 hal itu dalam mitologi. Kemudian bagian kedua, kita mendiskusikan transhumanism. Itu sebagai satu pendekatan sains dan teknologi. Dan kemudian Tuhan bagian ketiga. Nah, untuk mendiskusikan itu, saya ingin menggunakan paradigma evolusi pertama. Jadi, saya kira kita sama, paradigma kita sama tentang evolusi. Nah, terkait dengan mitos, itu bagian dari evolusi manusia yang menurut saya terbagi dalam 3 ya. Evolusi natural, evolusi biologikal, dan evolusi kultural. Nah, mitos itu adalah produk, mitologi itu adalah produk dari evolusi kultural, evolusi kognisi manusia, di mana dengan kemampuan kognitifnya yang terus berevolusi, terus berimajinasi, manusia membangun narasi-narasi. Nah, narasi itu adalah tadi seperti saya singgung, mitologi, agama, filsafat, bahkan kemudian sains dan seterusnya. Nah, evolusi itu menurut saya saling terkait. Jadi menjawab pertanyaan Anda, itu bersifat mungkin linier, dalam arti sebagai satu urutan yang linier. Jadi mitologi adalah upaya manusia pertama awal ketika kemampuan kognisinya masih terbatas, belum bisa memahami realitas dengan baik, dia membangun sebuah imajinasi, narasi. Nah, ketika ketika kognisi itu semakin berkembang melalui mitologi, agama, filsafat, dan kemudian sains, manusia mulai sadar tentang realitas, kemudian tentang juga kesadaran bahwa semua ini satu rangkaian gitu. Jadi itu kira-kira untuk awal. Nah, dari sana nanti dari sana kita akan mengupas satu persatu tentang contoh-contoh mitologi yang terkait dengan transhumanisme dan Tuhan. Tapi sebelum pertanyaan lain, saya ingin menegaskan bahwa selaku penganut teori evolusi dan juga teori filsafat positivisme Auguste Comte, di mana
seperti yang saya tadi uraikan, level manusia pertama adalah level theological, level mitologis, level metafisikal maksud saya, kemudian level positifis. Nah, dari situ nanti kita akan urai secara rinci satu persatu. Oke. Jadi kalau kaitannya sama kemampuan bertahan itu yang Bung Lukas maksudkan mampu bertahan itu apakah mitologi yang seperti misalnya kalau di film-film yang ada sekarang ada film Thor atau film Aquaman dan sebagainya. Apakah nanti yang namanya Allah atau Yesus atau yang lain itu nantinya akan menjadi film-film saja. Jadi menjadi mitologi yang mati, bukan mitologi yang hidup. Seperti saya bilang tadi, mitologi itu kan dulu orang meyakini sebagai satu kebenaran. Tapi bagi kita yang kemampuan kognisinya sudah berkembang lebih maju, mitologi itu sekedar entertainment. Kalau Anda singgung soal film Thor, film science fiction, itu adalah mitologi baru yang diciptakan di era saat ini. Jadi mitologi itu adalah mitologi pada zaman dulu, zaman kuno, itu adalah science fiction manusia modern. Kita membayangkan Star Wars, kita membayangkan segala film yang science fiction itu mitologi modern kita. Kita suatu ketika kita ingin mewujudkan mitologi itu, mitologi modern itu. Oke. Ini kita sebelum membahas transhumanisme ya. Mohon Bung Lukas ceritakan tentang sejarah mitologi manusia itu. Jadi awal dari manusia mengalami revolusi kognisi itu dan kemudian menciptakan mitologi. Jadi sebelum masuk ke sana ya, mitologi itu kan banyak ya. Setiap suku bangsa, setiap tribes itu punya mitologi masing-masing. Ada 1000 tribes, ada 1000 mitologi. Jadi terlalu banyak untuk dikisahkan. Tapi nanti saya hanya akan memilih 2 atau 3 mitologi yang menurut saya paling menarik, secara imajinasi paling dahsyat, ya, fantastik gitu, dan jauh lebih hebat ketimbang mitologi agama misalnya. Nah, tapi saya ingin mengawali dengan mengutip salah satu saintis ya, Max Planck. Dia pernah menyatakan mengenai Tuhan, mengenai mitologi Tuhan ini. Tuhan adalah tata tertib semesta atau kosmos yang bagi agama Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Tetapi bagi sains, Tuhan adalah akhir dari semua hal. Jadi Tuhan adalah awal mitologi, tapi sains dan teknologi nanti akan mewujudkan Tuhan pada suatu ketika nanti. Nanti kita gabungkan dengan konsep transhumanisme tadi. Nah, konsep ini juga menurut saya mirip atau sama dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Pierre Teilhard de Chardin, saintis dari Prancis yang juga seorang agamis, seorang religius. Dia seorang pastor Katolik. Dia mempunyai konsep yang disebut dengan omega point. Jadi omega point itu evolusi alam semesta ini pada akhirnya akan menuju satu unifikasi, satu final point. Final point itu omega point. Saya menafsirkannya itu sebagai konsep Tuhan yang dinarasikan oleh mitologi-mitologi dan agama itu. Jadi sebenarnya dari awal dan akhir semua ini Tuhan. God from God, awal dan akhir. Karena saya tadi bilang saya ingin hanya mengkisahkan 2 atau 3 mitologi. Pertama yang paling saya terpukau adalah mitologi Hindu, Vedanta. Kalau Anda juga mungkin mengikuti, saya rasa Anda mengikuti. Dalam konsep mitologi Vedanta, atau kita bisa menyebutnya filsafat lah, filosofis Vedanta, Hinduism, ada konsep yang disebut Brahman. Nah, Brahman ini adalah beda dengan pemahaman orang pada umumnya tentang agama Hindu. Brahman bukan dewa. Jadi Brahman adalah realitas abadi. Realitas yang tidak terhingga, universe ini. Yang kemudian dia mewujud menjadi alam semesta fisik, alam material ini.
menjadi alam semesta. Nah, kemudian tentu Hindu mempunyai narasi cerita seperti Mahabharata, Ramayana dan sebagainya itu hanya dongeng, hanya kisah. Tetapi konsep substansi mereka, alam semesta ini adalah Brahman. Brahman yang mewujud, Brahman yang menari. Semua hal di alam semesta ini adalah tarian Brahman. Nah, contoh yang kedua yang menarik adalah mitologi Gnosticism. Mitologi Gnosticism itu yang saya pahami itu hibrid antara Kristen dan Judaism ya. Karena dia muncul sekitar awal-awal abad Kristen juga berkembang. Gnosticism itu kuat dipengaruhi oleh filsafat Plato dan juga keyakinan filsafat Neoplatonisme. Mereka punya konsep yang disebut monad. Monad ini dalam tafsir saya itu persis atau sama dengan Brahman dalam Hindu. Jadi alam semesta abadi yang menjadi panggung dari semua dinamika alam semesta ini. Nah, dari monad itu sebagai alam semesta, kemudian monad muncullah apa yang disebut demiurge. Demiurge itu Tuhan KW gitulah semacam itu, yang menciptakan alam semesta. Jadi Yahweh itu sebenarnya dalam konsep Gnosticism adalah Tuhan KW. Tentu saja Yahweh, kemudian Allah Bapa Kristen dan juga Allah Islam. Itu bukan monad, bukan realitas abadi. Dalam konsep Gnosticism, Yahweh, Allah Bapa dan Allah itu justru adalah Tuhan perantara lah ya. Ya, karena dia membangun dunia fisik ini, itu malah melakukan dosa sebenarnya. Makanya dalam konsep Gnosticism itu dunia fisik, dunia materi itu adalah dunia yang tidak ideal, dunia yang fana dan sebagainya. Nah, ini nanti sama dengan konsep apa yang disebut Adam dan Hawa terbuang dari surga dan sebagainya. Surga itu sebenarnya adalah satu konsep non fisik, tapi ketika narasi Adam dan Hawa di dunia dibuang ke dunia itu sebenarnya menjadi materi karena Yahweh yang punya inisiatif menciptakan itu. Jadi Gnosticism itu sangat membenci dunia fisik, tidak menyukai dunia materi. Dunia materi itu buruk, korup, dan kotor. Atau kalau dalam istilah Kristen, dosa. Apa yang disebut original sins, itu mulainya di sana. Itu yang melakukan adalah si Yahweh itu. Nah, yang ketiga yang ingin saya singgung adalah Kabalah. Nah, kalau Anda juga ngikutin, saya kira Kabalah ini semacam mitologi atau mistisisme agama Judaism kan, agama Yahudi. Mereka punya konsep yang disebut Ein Sof. Ein Sof itu seperti yang saya sebut tadi dengan Brahman, dengan monad, adalah keabadian ini. Tuhan sebelum memanifestasi diri menjadi alam semesta, Ein Sof. Dan kemudian ketika pada satu titik tertentu Ein Sof memutuskan untuk beremanasi, mewujud dalam dunia materi, maka dia menjadi Sefirot, menjadi berdimensi. Nah, kalau dalam keyakinan Kabbalah itu ada 10 dimensi Efirot yang penjelasannya sangat rinci dengan istilah yang aneh-aneh, nanti bisa kita rinci kalau mau. Tapi intinya dari Vedanta, Gnosticism dan Kabbalah itu ada narasi yang menarik tentang bagaimana mitologi sejak awal perkembangan kognisi manusia yang waktu itu relatif lebih sederhana ya, sudah mampu membayangkan satu konsep Tuhan dan alam semesta yang kemudian mewujud menjadi kosmos ini, keteraturan. Itu bagaimana ceritanya Tuhan-Tuhan transenden yang ada di mitologi-mitologi tadi kemudian berejawantah, beremanasi menjadi Tuhan-Tuhan imanen yang istilahnya culun, yang terlalu
lokal, yang terlalu membumi, yang terlalu apa ya, yang terlalu campur tangan urusan manusia yang sebenarnya sangat tidak penting ini di semesta. Kalau tafsir saya itu bagian dari apa ya? eh, Kognisi mengakali agar kisah-kisah yang terlalu esoterik itu terlalu rumit. Nah, saya tahu apa yang saya sampaikan tadi bagi orang yang tidak pernah baca referensinya akan rumit membayangkan Monad, Brahman, Ein Sof gitu kan. Karena itu terlalu esoterik, terlalu kabur, abstrak. Sementara akan lebih mudah membayangkan Tuhan yang antroposentrik, Tuhan yang antropomorfis, Tuhan yang seperti manusia. Nah, itu penjelasannya. Jadi Ein Sof, Monad is so difficult. Maka kita ciptakan, kita karang Tuhan yang lebih manusiawi. Tuhan yang seperti manusia, cuma dia punya kelebihan super. Tuhan yang maha. Jadi kalau manusia itu maha tahu, manusia tahu, Tuhan jadi maha tahu. Kemudian manusia itu mendengar, Tuhan maha mendengar. Kalau manusia baik, Tuhan maha baik. Jadi maha manusia. Oke. Oke, terus tadi kita membahas sekilas tentang mitologi, mari kita sekarang membahas tentang transhumanisme. Jadi transhumanisme adalah di mana manusia ini apa definisi sederhananya bahwa manusia itu bisa melampaui kemanusiaannya. Nah, selama 200.000 tahun sejarah Homo sapiens, sejarah manusia ini, kita selama ini selalu terdefinisi oleh alam sekitar kita, oleh bumi ini, dan oleh teknologi-teknologi kita. Dan teknologi ini di abad 21 akan sanggup membuat manusia melampaui kemanusiaannya selama ini. Dan malah mungkin seperti yang seorang filosof bilang bahwa pada akhirnya di abad 21 ini permasalahan terbesarnya adalah otak kita ini sebenarnya masih otak purba, tapi institusi kita adalah institusi abad ke-8, tapi sekali lagi teknologi kita adalah teknologi Tuhan. Nah, dengan teknologi yang hampir menyamai Tuhan itu tadi, jadi kita bisa membuat makhluk sesuai dengan keinginan kita, bisa hidup selama yang kita mau. Nah, ini adalah awal dari transhumanisme itu. Nah, kalau menurut Bung Lukas, transhumanisme yang akan dimulai di abad 21, atau mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi ini pengaruh terbesarnya ke mitologi apa? Apakah ini akan akhirnya nanti akan membuat mitologi-mitologi baru atau hanya sekedar memusnahkan mitologi lama dan mitologi akan hilang sama sekali? Ya, sebelum merespon itu, izinkan saya mengupas satu aspek yang belum singgung ya. Jadi setelah level mitologi yang cara berpikir yang lebih sederhana itu, sederhana, tapi kemudian ada satu level era di mana manusia berfilsafat. Nah, dalam dunia filsafat ini ada juga konsep-konsep Tuhan itu. Tapi beda dengan Tuhan konsep agama yang tadi kita singgung menjadi maha manusia itu, sangat antropomorfis. Tuhan-Tuhan filsafat itu kembali ke abstrak. Bukan sebuah Tuhan yang sebenarnya hanya definisi aja, hanya istilah. Misalnya kalau saya sebut sekedar nama ya, Hegel menyebut Tuhan sebagai roh absolut. Plato menyebut sebagai first cause, Aristoteles menyebut sebagai causa prima, Plotinus menyebut sebagai anima mundi, Voltaire menyebut sebagai prime mover, Henry Bergson menyebut sebagai elan vital. Kemudian Stoik, filsafat Stoik menyebut sebagai vital force. Spinoza yang alirannya adalah pantheism menyebut natura naturans gitu. Nah, pada akhirnya kan beda banget itu antara Tuhan konsep mitologi agama yang sangat manusia itu punya sifat, bisa marah dan sebagainya, dengan Tuhan versi filsafat yang hanya sebuah deskripsi. Oh, Tuhan itu roh abadi, Tuhan adalah penggerak utama. Jadi dia tidak punya ciri-ciri manusia. Jadi satu langkah lebih maju konseptual ketuhanan ketimbang mitologi agama. Nah, puncaknya menurut saya sebagai narasi yang ingin saya ceritakan adalah konsep Nietzsche ketika Nietzsche membuang semua itu dengan istilah
pengumuman bahwa God is dead, Tuhan telah mati. Dia ingin mengajak manusia menghentikan obsesi atau konsepsi tentang bahwa ada itu sosok Tuhan, baik yang suka mengintervensi manusia, mencatat moral dan sebagainya, Tuhannya agama, termasuk Tuhannya filsafat. Nggak perlulah itu dipikir yang aneh-aneh itu. Juga filsuf semacam Wittgenstein misalnya menolak kalau bahasa kita tidak bisa menjelaskan itu, berhenti saja, nggak usah dibicarakan. Kita mengulas sesuatu kalau kita mengalaminya. Kalau kita tidak mengalami apa yang disebut roh absolut, prime mover dan sebagainya, untuk apa? Kita tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, dari situ kita masuk ke bagian ketiga, yaitu transhumanisme. Ya. Nah, kita masuk wilayah ketika konsep Tuhan, kita tinggalkan konsep-konsep mitologi sederhana yang agak childish, juga konsep-konsep filosofis yang abstrak. Kita tidak lagi memikirkan apa itu Tuhan, tapi kita ingin mewujudkan apa itu Tuhan. Setidaknya obsesi manusia lama tentang Tuhan itu tidak lagi dipikirkan, tapi direkayasa. Bagaimana manusia bisa menjadi Tuhan? Itu persisnya adalah konsep transhumanism. Nah, saya ingin menyinggung, pasti Anda sudah sering sebut ya, bukunya Ray Kurzweil. Dia kan menjelaskan evolusi manusia, evolusi alam semesta itu pada 6 level. Era partikel subatomik, era biologi, era otak manusia, kemudian era teknologi. Nah, sekarang kita masuk era teknologi. Kemudian sebentar lagi, Anda yakin sekitar 10-20 tahun lagi, era singularitas, ketika transhumanisme terwujud, dan ketika pasca era transhumanisme itu manusia menjadi Tuhan. Era semesta, alam semesta tersadar gitu kan. Nah, itu juga bisa didekati misalnya dengan teorinya Max Tegmark dengan bukunya itu Life 3.0. Dia menyebut Life 1.0 adalah kehidupan sederhana, evolusi biologi sederhana. Kemudian Life 2.0 adalah perkembangan kultural, kemampuan manusia membangun teknologi, merancang software, membuat bahasa, konsep-konsep dan sebagainya. Dan kita menjelang atau sudah memasuki konsep Life 3.0, era teknologikal, ketika manusia bukan saja sudah bisa merancang software, tapi juga merancang hardware dengan nanoteknologi, dengan dunia internet, artificial intelligence dan sebagainya. Itu adalah ketika hardware dan software sudah menyatu, tidak lagi dipisahkan. Kemudian saya ingin mengutip sekedar referensi satu lagi, konsep dari penulis Kevin Kelly ya, yang disebut dengan era technium. Jadi kita memasuki sekarang kehidupan pada babak ketujuh gitu. Era technium adalah akumulasi ketika teknologi, penemuan-penemuan buatan manusia ini sudah berakumulasi sedemikian rupa menjadi organisme tersendiri. Misalnya adalah komputer saling terhubung, internet juga saling menghubungi manusia satu dengan lainnya di seluruh dunia. Yang ini dalam konsep Pierre Teilhard de Chardin disebut sebagai noosphere, atau konsep Marshall McLuhan disebut sebagai global village. Ketika manusia tidak lagi dibatas-batasi oleh identitas lama, identitas negara, bangsa, suku, agama dan sebagainya. Ini tinggal tunggu waktu itu. Konsep-konsep lama itu akan lebur ketika teknologi sudah begitu maju, membuka kesadaran manusia bahwa semua proses evolusi itu hanya satu proses untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi, menjadi transhuman. Nah, transhuman itu adalah transformasi manusia menyatu dengan teknologi itu. Kalau teknologi handphone
ini kan masih kita pegang, kita taruh. Ke depan itu tidak lagi terjadi. Handphone sudah include di dalam tubuh kita, dan Google tidak lagi kita perlu buka di komputer, Wikipedia sudah langsung bisa terinstall di memori kita, otak kita, dan sebagainya. Dan kita tidak lagi memilah human dengan teknologi. Bahkan pada titik itu sebenarnya manusia sendiri sebagai konsep lama sudah punah. Humanisme sudah selesai. Makanya kemudian konsep itulah transhumanism. Nah, itu kan kaitannya ini kan. Ini Lanjut. nantinya kan ada transhumanisme yang akan membuat great divide. Jadi ketika ada beberapa manusia yang punya menjadi transhuman, tapi kan ada juga manusia yang tidak punya resource ke sana atau menolak untuk ke sana. Jadi Luddite of the 21st century. Jadi orang-orang yang menolak untuk menerima teknologi itu. Kira-kira great divide atau jurang besar di abad 21 ini kan antara orang yang transhuman dengan human. Ini kalau tidak dijembatani akan terjadi perang yang cukup besar. Kira-kira apa yang bisa dilakukan manusia saat ini supaya ini tidak terjadi? Maaf tadi suaranya agak terputus-putus ya karena sinyal. Oke. Jadi gini. Jadi ini kan akan ada transhuman di beberapa dekade mendatang kan. Nah, ini transhuman ini akan menjadi jauh lebih cerdas daripada manusia-manusia yang menolak teknologi-teknologi yang akan membuat manusia bisa menjadi transhuman. Nah, berdasarkan sejarah manusia, sejarah Homo sapiens ini kan ketika tidak ada jurang yang cukup besar akan terjadi perang yang cukup besar juga. Ini untuk dari great divide yang akan menjadi perang cukup besar antara transhuman dan human ini seperti kira-kira apa yang bisa kita lakukan sekarang, mulai sekarang ya, agar tidak terjadi great divide dan menimbulkan perang besar itu. Dugaan saya skenario yang Anda gambarkan itu tidak akan terjadi. Jadi begini, transformasi teknologi itu kalau itu belum terjadi, maka kita akan membayangkan skenario-skenario buruk. Tapi kalau ketika itu sudah terjadi, alih transformasi teknologi itu akan cepat. Contoh paling konkret ya, mobil. Peralihan dari kereta kuda ke mobil. Awal abad 20, jadi tahun 1900-an awal. Jadi saya pernah baca bahwa New York Times pernah memuat foto di halaman pertamanya pada tahun 1901. Memotret jalan utama New York, the Fifth Avenue, itu penuh dengan kemacetan kereta kuda. Karena waktu itu mobil relatif belum ada ya, mobil. Tetapi 2 tahun kemudian, New York Times memuat foto di lokasi yang sama, tidak ada lagi kereta kuda itu, tapi New York jalan Fifth Avenue sudah penuh dengan mobil macet, mobil Ford T itu. Nah, transformasi dari kereta kuda ke mobil Ford Model T itu nggak nyampe setahun. Ketika mobil Ford T pertama dibuat, 2 tahun kemudian semua mayoritas orang menggunakan mobil itu. Contoh lain adalah smartphone saya kira, dan itu yang paling ketika smartphone pertama kali dibuat sekitar tahun awal 80-an kan segede apa itu, dan waktu itu harganya sangat mahal. Tetapi begitu hukum Moore's Law berlangsung, hanya dalam hitungan beberapa tahun semua orang sekarang megang handphone. Jadi dugaan saya seperti itu juga. Jadi transhuman sekarang kita belum bisa bayangkan, tapi begitu nanti terrealisasi ya teknologinya, nanobot, artificial intelligence yang sudah level artificial general intelligence ya. Itu hanya proses yang tidak terlalu lama. Dan orang-orang yang menentang, misalnya, pasti ada. Tetapi dia akan menjadi komunitas seperti yang di Amerika ada yang disebut komunitas Amis. Orang yang punya keyakinan kolot,
dia ingin mempertahankan tradisi kebiasaan lama. Jadi dia tidak ingin bergabung dengan era baru ini, era transhumanisme. Tapi tentu saja kan begini, pasti selalu ada gradasi lah. Harus diakui barangkali saya nggak tahu persis ya, tapi saya bayangkan ke depan itu kan kesenjangan miskin kaya manusia akan semakin berkurang ya ketika privatisasi properti itu sudah nggak lazim gitu. Ketika orang tidak lagi merasa perlu beli mobil misalnya, karena mobil adalah sudah self driverless, jadi orang tinggal manggil melewat aplikasi. Untuk apa punya mobil? Sudah nggak relevan. Bahkan punya rumah pun juga sedemikian nanti. Untuk apa punya rumah? Maintenance-nya mahal dan sebagainya nanti. Tapi orang hanya semuanya serba menyewa, semuanya serba dipakai sementara. Karena mobilitas manusia jauh lebih penting ketimbang berdiam di satu tempat dan sebagainya. Jadi gradual perubahan ini, tetapi mungkin tidak akan tergambar sebagai skenario distopian di film-film Hollywood gitu ya. Ada satu kelompok yang begitu mempertahankan tradisi lama karena tidak punya akses mungkin, dan dia melawan dengan kelompok elit yang memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Mungkin dugaan saya di era transhuman pemikiran manusia jauh lebih wise ya ketimbang era sekarang, atau apalagi era kapitalisme kuno. Kita tahu gap kekayaan miskin kaya ini sekarang terjadi kan masih karena produk kapitalisme purba. Orang masih ingin mengakumulasi kekayaan. Tapi apa makna kekayaan ke depan ketika semuanya bisa kita sewa dengan murah atau gratis malah? Sekarang misalnya Elon Musk beberapa hari lalu menerbangkan roket untuk membuat sinyal Wi-Fi dari antariksa yang nanti semua tempat di dunia ini tidak semuanya akan tercover oleh Wi-Fi. Nah, konsep-konsep itu artinya gini, kita harus bisa melihat bahwa di era teknologi yang berbeda, konsep-konsep juga berubah. Pertanyaan-pertanyaan Bung Amin itu mengandaikan paradigma berpikir kekinian sebenarnya, menurut saya. Dari catatan sejarah. Tapi ini Bung Lukas. Jadi gini, kaitannya dengan manusia yang akan bisa menjadi Tuhan itu kan ada dua cabang di situ. Ada cabang Tuhan makrokosmos yang menguasai alam semesta. Itu kalau Kurzweil bilang mungkin tahun 2100-an kita sudah sampai di sana, di mana semesta itu menjadi hidup. Jadi kita kita menjadi bagian dari semesta dan ya kita inilah Tuhannya semesta itu. Tapi juga kita bisa menciptakan semesta baru di mikrokosmosnya. Jadi kita menciptakan game-game baru yang mirip semesta asli. Dan ketika kita masuk ke sana, disitulah kita menjadi Tuhan juga. Dari keduanya ini, kira-kira manakah yang akan disukai oleh manusia? Maksudnya yang lebih disukai oleh manusia. Antara saya nggak nyambung. Antara Tuhan yang makrokosmos, jadi kita menjelajahi galaksi, menjelajahi alam semesta lain kalau ada multiverse dan sebagainya, atau kita akan menjadi banal, kita menciptakan alam semesta mikrokosmos sendiri dari game-game kita, dari brain computer interface kita, dan kemudian kita tidak tertarik lagi ke makrokosmos itu. Dan kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil di mikrokosmos itu. Oke, jadi Anda ingin membandingkan antara konsep Tuhan semesta dengan Tuhan KW gitu ya? Iya, jadi maksudnya kira-kira manusia itu akan lebih tertarik kemana? Menjadi Tuhan mikrokosmos, Tuhan KW ini, atau dia akan cenderung lebih melihat ke hal yang lebih luas dan ingin menjadi Tuhan yang makrokosmos? Ya, kalau saya tidak akan mempertentangkan ya. Kalau menurut saya begini, yang berkonsepsi mikrokosmos misalnya, dia akan misalnya tetap bertahan di bumi gitu ya. Ini kita agak spekulatif. Mereka akan menghibur diri, menikmati melalui virtual reality misalnya, atau augmented reality gitu.
Ya menghibur, karena saya bayangkan virtual reality dan augmented reality 20-30 tahun ke depan itu sudah sedemikian realistisnya, sehingga tidak bisa membedakan antara itu virtual dan real gitu. Jadi kalau kita misalnya gini, kita malas melakukan perjalanan untuk melihat Eiffel Tower gitu. Kita cukup menggunakan virtual reality, bagaimana seolah-olah kita hadir di Eiffel Tower gitu, atau ke Grand Canyon dan sebagainya, atau ke planet lain misalnya kalau penerbangan angkasa luar sudah. Jadi dugaan saya jauh ke masa depan itu tidak akan dipertentangkan ya. Mungkin beginilah, perjalanan-perjalanan ke angkasa luar, ke planet atau galaksi yang jauh, kalau teknologinya nanti ada, jadi misalnya kan kalau kita mau ke galaksi Andromeda misalnya, dengan teknologi sekarang, dengan kecepatan cahaya saja, masih dibutuhkan 100 juta tahun. Itu galaksi paling dekat. Jadi sebenarnya secara konseptual, secara teori kita tidak mungkin melakukan perjalanan ke dunia angkasa luar yang lain. Tetapi kita, konsep itu mengabaikan bahwa nanti ada realitas-realitas baru, teknologi-teknologi baru yang sekarang sama sekali belum dibayangkan. Atau sudah dibayangkan tetapi konsepnya masih kabur. Misalnya kayak wormhole misalnya, di mana bisa, atau konsep lain begini. Kalau Bung Amin sedikit pernah membaca tentang konsep apa itu dunia kuantum gitu ya. Quantum tunneling. Apa yang disebut dua atom yang bisa saling terkait walaupun jaraknya miliaran cahaya. Entanglement ya. Ya, quantum entanglement itu. Artinya secara teoritis waktu juga mungkin sudah tidak relevan kan. Kita mau ke galaksi yang manapun dengan teknologi quantum entanglement, apa yang disebut dengan teleportation itu, teknologi film Star Trek, itu sudah nggak relevan lagi kan waktu yang sekarang kita bayangkan. Apalagi menurut teori relativitas Einstein kan ruang dan waktu itu melengkung. Jadi teori-teori sains itu ya, itu bukan fiksi, itu sains. Itu sekarang kan belum terwujud teknologinya. Teorinya sudah ada, tetapi teknologinya belum ketemu. Nah, kita nggak tahu. Kalau itu ketemu, konsep ruang dan waktu sudah berbeda. Kalau kita bisa benar-benar atom itu bisa, dunia kuantum itu benar-benar bisa dieksploitasi, rahasianya semua terkuak, seperti yang tadi quantum entanglement dan sebagainya, misterinya terkuak, teori string itu betul, ada dimensi 11, 10 dimensi. Jadi konsep-konsep yang kita pahami sekarang sudah nggak berlaku lagi. Jadi dengan pemahaman itu, dugaan saya manusia tidak akan berseteru untuk urusan-urusan sepele lah. Tidak ada kadrun dan cebong untuk yang sekarang itu, kadrun dan cebong di era transhumanisme lah. Karena teknologi dan kesadaran sudah begitu tinggi bagi manusia untuk mencari atau mengeksplorasi kesadaran yang lebih jauh. Kita ingin ke Andromeda, mungkin tinggal ditentukan koordinatnya, diklik, kita sampai. Itu berarti apakah Bung Lukas setuju, jadi ada salah satu alternatif masa depan manusia yaitu menjadi hive mind, jadi di mana semua otak yang tersambung dengan internet itu akhirnya akan menjadi satu, dan kita ini akan menjadi satu manusia. Jadi bukan hanya kita ini tidak akan perang, tapi benar-benar kita ini menjadi satu kesatuan kesadaran seluruh kemanusiaan ini. Itu yang disebut dengan manusia itu sebenarnya kan satu organisme. Sekarang ini kan manusia misalnya berbiak menjadi 7 miliar. Itu kalau kita mau analogikan, itu kita seperti sel-sel yang sedang memisah-misah gitu loh. Ya. Nanti pada titik tertentu sel-sel manusia 7 miliar itu akan apa yang disebut melakukan unifikasi, penyatuan. Dalam konsep paling sederhana sekarang konsep internet dulu lah. Dengan internet kan kita sebenarnya pemikiran yang sudah menyatu, informasi sudah saling tukar dan sebagainya, sudah menyatu lah kita. Semua orang menikmati TikTok misalnya. Nah,
ilustrasi, itu juga terjadi pada masa evolusi awal misalnya. Anda kalau pernah dengar konsep mitokondria, mitokondria itu kan sebenarnya sel awal, jadi gabungan dari beberapa bakteri. Sejumlah bakteri yang tadinya terpisah sendiri-sendiri, karena dorongan evolusi alam dan sebagainya, dia menyatu menjadi mitokondria. Dan mitokondria ini adalah sering disebut dengan self mother, self ibu. Makanya ini yang akan melahirkan makhluk multiselular, berkembang biak dan dari bakteri, fungi, tanaman, dan kemudian menjadi manusia. Nah, itu persis analoginya seperti itu. 7 miliar manusia ini adalah sel-sel yang masih saling lepas. Tetapi nantinya itu menyatu. Mungkin kita tidak harus berpikir menyatu bahwa Bung Amin dan saya akan ngelengket semua orang. Tidak fisik ya. Konsep penyatuannya bukan fisik, tapi paling enggak itu tadi seperti yang Anda sebut, mind, mental, informasi. Pada akhirnya menurut saya ke depan itu kesadaran kita akan muncul bahwa dunia fisik ini sebenarnya hanya proses evolusi untuk menuju dunia spiritual. Dunia spiritual itu ada 3 aspeknya menurut saya. Logos atau gampangnya ilmu pengetahuan. Kemudian informasi adalah bagaimana rincian dari logos itu. Yang ketiga matematika. Matematika adalah deskripsi. Nah, dalam konsep penyatuan logos, kemudian matematika, inilah logos, informasi, dan matematika. Itu yang saya sebut sebagai manusia, sebagai organisme tunggal. Itu. Satu kesatuan. Terus ini kaitannya sama Tuhan tadi ya. Kan kita selalu punya yang namanya God of the Gaps. Jadi apa yang kita tidak ketahui itu akan diatributkan ke Tuhan gitu. Ini berandai-andai ketika ramalan Ray Kurzweil misalnya yang kita akan menyatu dengan semesta dan kita akan menjelajahi semesta dan menghidupkan semesta itu, kita melampaui semesta itu sendiri malah. Apakah konsep Tuhan itu masih relevan di situ atau walaupun sehebat apapun nantinya kita akan punya longing untuk siapa sebenarnya di balik semesta ini. Kira-kira longing itu ada nggak? Bukan longing lagi ya, karena itu sudah menyatu, sudah diketahui dugaan saya. Longing itu kan sesuatu yang belum kita bisa raih. Kita rindu pada seseorang karena jarak jauh dan sebagainya. Tidak kita ketahui. Tapi kalau pada level singularitas teknologi ya, level transhuman misalnya, itu kan sudah menyatu sebenarnya. Alam semesta ini apa sih sebenarnya? Menurut saya, seperti yang saya jelaskan dari awal, ini kan satu proses saja. Brahman, Monad, Ein Sof, yang tadinya spiritual, tidak ada wujudnya, kemudian mewujud melalui awal-awal, mewujud melalui atom, melalui subpartikel atomik. Dari subpartikel atomik berkembang menjadi atom. Atom juga awal-awalnya juga cuma 2 kan. Ketika Big Bang terjadi, ketika Monad, Brahman, Ein Sof itu meledak menjadi Big Bang katakanlah, cuma ada atom hidrogen dan helium. Dari atom hidrogen dan helium membentuk matahari. Matahari meledak, membentuk semua elemen yang ada, semua elemen materi di alam semesta ini. Dari hidrogen yang cuma punya 2 proton and neutron sampai uranium yang punya nukleusnya punya neutron sejumlah 283, unsur yang paling berat. Nah, artinya nggak ada. Menurut saya bukan longing ya, istilahnya yang sudah mungkin dalam bahasa Jawa lebih jelas tuh karena saya orang Jawa. Manunggaling kawula Gusti. Jadi menyatunya alam semesta, Tuhan dan manusia sebagai proses alam semesta menyadari diri sendiri, atau Tuhan yang tadinya tidak sadar menjadi Tuhan yang sadar.
Jadi kesalahan agama menurut saya adalah menarasikan Tuhan intelligent design, intelligent designer. Jadi dia ada di antah berantah di langit sana, kan gitu. Kemudian dengan tongkat magicnya dia buat jambi-jambi abrakadabra, jadi matahari atau istilahnya terang, jadi bumi. Kita tahu alam semesta tidak seperti itu. Alam semesta bukan sulapan. Alam semesta berproses. Tidak ada itu kun fayakun itu. Kalau kita mengamini sains sekarang. Alam semesta itu sedikit demi sedikit dibangun dari subpartikel atom menjadi molekul, menjadi sel, menjadi planet, menjadi galaksi, menjadi kosmos. Dan itu dalam proses seperti itu, konsep intelligent design nggak masuk, nggak masuk akal, nggak cocok. Berarti ya sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan sains dan teknologi mutakhir ini, filsafat kejawen manunggaling kawula Gusti ini jauh lebih dewasa dan lebih logis ya daripada filsafat agama Barat. Nah, kalau saya menyebutnya itu gini, jadi ketika otak manusia dalam perkembangannya berproses berevolusi, itu seperti komputer sekarang lah, dia punya aplikasi-aplikasi gitu. Nah, aplikasi otak manusia pada perkembangan awal itu bisa terbagi misalnya menjadi apa? Asumsi, intuisi, insting, kemudian akal sehat, kemudian investigasi, interaksi, dan sebagainya. Nah, dugaan saya konsep yang begitu dalam seperti manunggaling kawula Gusti atau mungkin kalau dalam Islam sufisme gitu ya, walaupun beda, itu menggunakan aplikasi intuisi itu. Jadi semacam mendapat ilham, tetapi nggak tahu persis bagaimana itu. Maka kemudian diwujudkan dengan istilah-istilah yang agak kabur situ, manunggaling kawula Gusti, atau seperti yang saya bilang tadi, monad, Ein Sof, konsep-konsep yang abstrak. Oke, pertanyaan terakhir Bung Lukas. Jadi ini manusia sudah akan bisa menjadi Tuhan dan menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan semesta. Di era yang seperti itu, menurut Bung Lukas, what is the meaning of life? Apakah makna kehidupan itu? Kehidupan adalah satu proses yang harus dijalani agar alam semesta menyadari eksistensinya. Oke. Terima kasih. Singkat dan sangat dalam itu. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Bung Lukas atas penjelasan-penjelasannya yang sangat menarik. Akan kita lanjutkan nanti di diskusi-diskusi selanjutnya. Berhubung waktunya juga sudah hampir selesai. Terima kasih kawan-kawan semua. Nanti akan di-upload di YouTube dan Spotify diskusi ini. Terima kasih dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.